Di video kita kali ini akan membahas tentang 8 hal yang wajib kita lakukan pada saat pemeliharaan ikan-ikan kita di kolam bioflok ya, selama masa pemeliharaan dari setelah karantina sampai mau panen ya. Saya rangkum dalam satu video supaya kawan-kawan bisa lebih detail dalam menjalankan biofloknya di rumah masing-masing. Halo kawan-kawan, jumpa kembali di channel Vlog Bang Gulo, channel yang membahas segala sesuatu tentang budidaya ikan nila. Video kita kali ini akan membahas tentang seperti apa caranya menjaga kualitas air kolam bioflok kita itu selama masa pemeliharaan ya. Masa pemeliharaan di sistem bioflok itu tidak bisa ditetapkan ya. Contoh, tidak bisa kita bilang hanya 3 bulan atau 4 bulan atau 5 bulan ya. Semua itu tergantung ukuran benih atau besar benih yang kita masukin ke dalam kolam bioflok pada awalnya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan benih yang kecil, tentunya jangka waktu pemeliharaan juga akan semakin lama. Dan terus kalau menggunakan benih yang agak besar, sebaliknya akan semakin cepat. Di dalam video ini sudah saya rangkum ada 8 hal yang wajib kita lakukan selama masa pemeliharaan di kolam bioflok ya. Yang pertama itu adalah melakukan aplikasi pengulangan probiotik. Jadwal pengulangan pemberian probiotik ini itu kalau di saya itu di bulan pertama itu setelah melakukan aplikasi awal ya di hari pertama, terus kita akan ulangi lagi di hari keempat atau hari kelima. Kemudian kita ulangi lagi 10 hari kemudian di hari ke-14. Terus kita cek vlognya. Kalau vlognya itu tidak mencapai 20 ml, maka kita ulangi lagi di hari ke-21, 7 hari setelahnya. Lalu aplikasi berikutnya itu tinggal ditambahkan 20 hari dari aplikasi sebelumnya. Jadi dia nambah-nambah 20 hari ya. Jadi kalau misalnya di hari ke-21 kita pengulangan, berarti hari ke-40, hari ke-60, hari ke-80, begitu seterusnya ya. Nah, jika andainya kalian bingung menghitung harinya, kalian juga bisa melakukan pengulangan itu dengan per minggu ya. Jadi setelah hari pertama, terus 7 hari kemudian kalian aplikasikan lagi, terus 14 hari, terus 21 hari, terus 30 hari, itu juga bisa ya. Bisa kalian lakukan sekali seminggu. Jadi memang aplikasi ini juga pernah saya coba per minggu dan itu bisa berjalan ya di kolam bioflok. Hal itu hanya untuk mempercepat pertumbuhan vlog di bulan pertama ya. Karena target vlog kita itu di bulan pertama minimal 15 ml atau kalau 20 ml tercapai itu sangat luar biasa ya. Selanjutnya hal kedua yang kita lakukan selama masa pemeliharaan itu adalah mengukur pH air kolam secara berkala. Berkala ini maksudnya harus sering ya. Kalau bisa setiap hari bagus. Terus kalau misalnya kalian nggak sempat sekali 3 hari atau 1 kali 1 minggu itu sangat bagus. Pengukuran pH air kolam ini sangat penting ya untuk menentukan apakah benar bioflok itu berjalan atau tidak. Nah, satu yang harus kawan-kawan ingat bahwa bioflok itu berjalan di pH bawah ya. Jadi kalau pH air kolam itu tinggi, itu adalah salah satu tanda bahwa pembentukan vlok itu tidak berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi memang pH-nya itu harus di bawah 7 dia. Nah, kalau saya rata-rata pH kolam di sini itu bisa 6,2 sampai ke 6,9 ya. Jarang menyentuh 7. Kalian bisa cek nih kolam yang baru kita aplikasi dan dia hanya di 6,9. Nah, karena pembentukan vlok itu berada di pH bawah, maka sering sekali kolam-kolam bioflok itu jatuh pH-nya di bawah 6 ya. Dan cara mengatasinya kalian tinggal menambahkan kapur dolomit. Nah, kapur dolomit ini kalian bisa ambil yang bagus ya, beli banyak di pasaran, terus harganya juga nggak mahal ya. Terus jangan lupa untuk disaring ya dengan spons supaya kapur dolomitnya ini yang kasar-kasar itu nggak langsung ke dalam kolam, itu amannya ya. Nah, selanjutnya hal ketiga yang kita lakukan selama masa pemeliharaan itu di kolam bioflok itu adalah mengukur dan melihat perkembangan vlok secara berkala. Untuk mengukur vlok kita menggunakan itu gelas InHop atau tabung InHop ya, seperti yang saya tunjukkan ini. Ini merupakan alat pengukur vlok. Jadi kapasitas tabung ini kurang lebih sekitar 1 liter. Kalau kawan-kawan tidak memiliki tabung seperti ini, kalian bisa menggunakan botol air mineral yang bisa menampung air 1 liter. Dan endapan yang ada di bawahnya nanti itulah yang kita sebut vlok. Perlu dilihat bahwa vlok ini bukan semua yang mengendap ke dasar permukaan botol ini itu yang dianggap vlok ya. Tapi juga harus diperhatikan vlok itu harus dalam berbentuk gumpalan-gumpalan awan ya, yang agak melayang-melayang terus secara perlahan-lahan turunnya. Nah, kalau dia turunnya cepat ke bawah, maka kemungkinan besar itu bukan vlog,
tapi mungkin kotoran atau sisa pakan yang ada di dalam kolam. Nah, tindakan keempat yang paling sering juga kita lakukan di kolam bioflok itu adalah rutin menambahkan sumber karbon ke dalam kolam. Nah, sumber karbon ini banyak jenisnya ya. Ada yang molase, terus ada yang gula merah, bisa gula pasir, atau juga bisa tepung tapioka. Kalian pilih salah satu yang mana yang menurut kalian itu lebih gampang kalian peroleh di daerah kalian. Nah, kalau di sistem bioflok yang saya gunakan saat ini, saya itu tidak repot-repot menghitung CN ratio ya. Tapi kalau saya hitung-hitung pun CN ratio di kolam ini kurang lebih sekitar 10 ya. Jauh di bawah kawan-kawan yang mungkin menggunakan CN ratio 15 atau 20. Untuk cara menghitungnya itu ada di Google, kalian bisa cek di sana ya. Hal ini saya lakukan karena seluruh pakan yang masuk ke dalam kolam bioflok saya itu sudah diolah terlebih dahulu ya, ditambahkan molase, ditambahkan biang bibis dan beberapa bakteri. Sehingga memang pakan-pakan yang masuk ke dalam kolam ini jauh lebih aman dibandingkan pakan pabrikan yang langsung diberikan ke kolam. Jadi alasan kenapa CN ratio saya itu bisa rendah dan saya bisa lebih hemat molasenya karena sistem yang saya gunakan itu menggunakan metode pembibisan pakan ya. Selanjutnya di poin kelima itu adalah cara memberikan makan ikan kita itu harus menggunakan metode satiasi dengan batasan total bobot ikan di dalam kolam dikalikan 3% sampai dengan 5%. Satiasi itu maksudnya itu adalah memberikan makan ikan sampai kenyang. Memang jebakannya di situ ya. Kawan-kawan banyak yang tidak paham seperti apa ikan kenyang. Jadi selagi ikannya masih bergerak lincah terus dikasihin makan terus sampai bergerak lambat baru dianggap kenyang. Kurang lebih seperti itu ya. Dan itu merupakan hal yang lumrah ya, karena kan kita nggak bisa ngomong dengan ikan kapan dia kenyang. Jadi memang kalau saya itu memang saya batasin dari porsi pakan. Jadi kalau contohnya dia bisa makan 2 kilo dan itu masih dalam rentang 3-5%, ya saya berikan. Tapi kalau sudah sampai ke contohnya 5%-nya itu 2,5 kilo, saya nggak akan berikan lagi sekalipun dia masih lincah gitu ya. Jadi batasannya itu tetap bobotnya dikalikan 3-5%. Nah, selanjutnya poin keenam yang bisa kita lakukan atau yang sering kita lakukan di masa pemeliharaan di kolam bioflok itu adalah menambah dan mengurangi air kolam bioflok. Ini juga merupakan salah satu poin yang penting ya. Kawan-kawan banyak yang selipnya di sini ya. Banyak yang mengatakan bahwa ikan saya itu bang mati kalau contohnya air biofloknya nggak saya buang atau nggak saya kurangin kotorannya setiap hari. Jadi setiap pagi itu dia buang kotoran gitu ya. Kalau nggak dia buang, lantas ikannya mati. Nah, hal seperti itu kurang benar juga ya. Di kolam bioflok itu justru kita memang agak jarang membuang kotoran ya. Kalau bisa pun membuang kotoran itu hanya kita lakukan ketika vlog sudah mencapai 40 ml atau keadaan kolam bermasalah. Jadi selama kolam tidak bermasalah maka tidak dilakukan pembuangan kotoran ya. Karena kotoran itu dibutuhkan oleh bakteri pembentuk vlog untuk diolah menjadi gumpalan vlog. Itu juga harus dipikirkan bahwa proses pembentukan vlog itu ada siklusnya gitu loh. Justru di kolam bioflok itu kita sering menambahkan air karena posisinya kan kolam bioflok itu terpapar sinar matahari sehingga airnya menguap. Jadi memang kalau saya itu lebih sering ngecek pipa buang seperti ini ya, pipa buang kolam. Saya cek apakah airnya itu turun atau tidak ya. Karena itu juga menurut saya sangat penting sekali ya. Kalau airnya tidak sampai ke atas permukaan pipa ini, maka harus saya tambahin. Apalagi kan cuaca nggak bisa kita prediksi. Nah, akibatnya kalau contohnya air di dalam pipa buang itu turun sekitar 2 cm, maka secara tidak langsung dia akan bisa menampung air hujan ya. Jadi air hujan bakal lebih banyak masuk ke dalam kolam gitu. Dan itu menurut saya efeknya kurang bagus ya. Apalagi dengan polusi di tempat kita saat ini yang sangat luar biasa ya. Hujan itu bisa berbau hujan asam. Jadi kalau bisa kita harus pastikan bahwa pipa buang itu selalu terisi penuh atau airnya selalu penuh. Kalau kurang tambahin gitu loh ya. Agar jumlah air hujan yang masuk ke dalam kolam itu seimbang dengan yang keluarnya ya. Nggak tertampung di dalam kolam ya maksud saya ya. Selanjutnya hal ketujuh yang akan sering kita lakukan pada saat masa pemeliharaan itu adalah menambahkan biang bibis ya. Kalau saya itu rutin 1 kali 1 minggu itu menambahkan biang bibis ke air kolam ya untuk menjaga kualitas air kolam. Apalagi setelah vlognya itu tumbuh menjadi 20 ml ya. Terus pemberian probiotik kan semakin jarang. Jadi memang saya berikan larutan starter bakteri yang sudah saya olah. Ada videonya ya, kalian bisa cek videonya itu di sebelah kanan bagaimana cara membuat larutan ini ya. Larutan ini saya gunakan juga untuk pakan, terus saya gunakan juga untuk air kolam ya, menjaga kualitas air kolam.
Dan dosisnya itu biasanya saya berikan 1 liter per 3 meter kubik air. Jadi kalau misalnya kolamnya diameter 3, isinya itu kurang lebih sekitar 6,5 kubik, maka saya berikan itu kurang lebih 2 liter air biang bibis ini setiap minggunya ke dalam kolam ya. Dan mudah-mudahan kolamnya aman dan tidak bermasalah ya. Lebih hemat bahan-bahan lagi justru ya, karena bahan-bahannya juga sudah saya tambahkan di sini, jadi aman ya. Lebih hemat, terus tidak banyak menggunakan probiotik yang biasanya digunakan di kolam bioflok. Terakhir, poin ke-8 yang perlu atau penting kita perhatikan pada saat masa pemeliharaan di kolam bioflok itu adalah menjaga dan memastikan mesin yang kita gunakan serta perlengkapannya itu berjalan dengan normal ya, sesuai dengan standarnya. Contohnya, kalau misalnya kalian menggunakan aerator rumahan seperti blower LP100 atau apalah ya mereknya, kalian harus pastikan mesin itu berjalan dengan normal sesuai dengan kapasitasnya 140 liter per menit kalau contoh LP100. Kalian harus sering mengganti atau membersihkan penyaring udaranya, terus memperhatikan juga titik-titik aerasi agar tidak ada dead zone ya. Bersihkan batu aerasinya, selang-selangnya dilihat yang mana yang bocor, kalau bocor diganti. Terus kalau misalnya contohnya seperti saya, kalian menggunakan mesin besar, satu mesin ya root blower, maka kalian juga harus pastikan pipa-pipa yang kalian install itu terlem dan tidak lepas ya. Karena sering kejadian selama saya menggunakan root blower ini ada beberapa pipa yang terlepas sehingga kekuatan oksigennya tidak seperti yang kita harapkan ya, atau bahkan oksigennya nggak keluar gitu ke dalam kolam, dan ini bisa berakibat fatal ya. Dan terus kalau misalnya contohnya kalian menggunakan satu mesin seperti saya, maka kalian juga harus sudah siap-siap cadangannya ya, cadangan pengganti apabila sesuatu hal terjadi dengan mesin utama ya. Kalau misalnya menggunakan root blower, kalian bisa cukup menggunakan atau mencadangkan dinamonya saja. Atau misalnya kalau seperti saya kan dari awalnya sudah menggunakan blower-blower rumahan. Jadi blower-blower rumahan itu saya simpan memang ya. Jadi kalau terjadi apa-apa ya itu saya pasang gitu di kolam-kolam saya. Jadi tetap berfungsi untuk cadangan sumber aerasi nanti kalau misalnya root blower Golden Tech GT050 dari Bumi Wirasta ini bermasalah ya. Baiklah kawan-kawan, hanya itu yang bisa sampaikan di video kita kali ini ya. Semoga bisa memberi manfaat buat kawan-kawan yang menonton video ini ya. Terus saya sampaikan juga buat kawan-kawan yang baru lihat channel Bang Gulo dan belum subscribe, silahkan subscribe channelnya, terus aktifkan lonceng notifikasi kalian. Dan kalau andainya kalian mau join di langganan channel Bang Gulo, silahkan tekan tombol join atau tombol gabung ya. Di situ ada 3 member dan berbayar tentunya ya. Kalian bisa mendapatkan fasilitas-fasilitas seperti menonton video privat, terus mendapatkan file analisa pakan dan analisa bisnis, terus bisa juga mendapatkan nomor WA saya untuk tanya-tanya langsung ke saya ya. Jadi setiap member itu punya kelebihan masing-masing sesuai dengan harga yang ditawarkan di channel ini. Dan buat para pelanggan, saya kembali mengingatkan kalau kalian itu butuh fasilitas langganan ya, silakan confirm fasilitas langganan kalian itu melalui DM ke Instagram @channel_banggulo. Ingat ya, hanya via DM Instagram. Saya tidak dihubungi atau tidak mau dihubungi via PM Facebook ya, hanya Instagram. Baiklah kawan-kawan, hanya itu yang bisa saya sampaikan di video kita kali ini. Saya Bang Gulo beserta ikan nila yang hadir dalam video ini mohon undur dulu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap semangat. Bye-bye.